Tuhan, sungguh Tuhan, hati kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Mata kami mau tetap tertuju kepadamu ya Bapa. Bapa, tapi kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh uluran tangan-Mu ya Bapa, karena kami berada di dunia yang Engkau utus kami seperti domba di tengah serigala Bapa. Tapi Tuhan, kami mau tetap terpaut, tetap fokus kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan, atas kesehatan yang Kau berikan bagi kami di siang hari ini Bapa. Kami semua yang hadir di sini Tuhan, yang mengikuti secara onsite maupun yang online Bapa, juga saudara-saudara kami yang mungkin hari ini tidak dapat hadir Tuhan, kiranya senantiasa Tuhan mendapat penyertaan-Mu ya Bapa. Agar Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami semua Bapa, keluarga besar kami Tuhan, orang tua kami, adik-adik kami, anak-anak kami Tuhan, saudara-saudara kami Bapa, dimanapun kami berada Tuhan, senantiasa Engkau lindungi, Engkau berkati Bapa. Engkau berkati dengan kesehatan dan keselamatan Tuhan. Juga Tuhan, pekerjaan-pekerjaan kami, usaha kami ya Bapa, senantiasa Engkau berkati Tuhan, biar menjadi ladang misi bagi rumah-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa buat pelayanan di GBI Mor Bapa. Kau berkati kiranya Pak Perlin dan tim Tuhan, juga worship leader, pemusik, pelayan, dan kami para jemaat-Mu ya Tuhan. Kau berkati senantiasa ibadah dan pelayanan kami ya Bapa, agar kami membawa hati kami Tuhan di dalam ibadah ini Bapa, dan kami dapat menjadi berkat Tuhan bagi banyak jiwa-jiwa Tuhan. Dan kiranya Tuhan, bangku-bangku yang kosong terisi semakin banyak lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Tuhan berkati kiranya Bapak Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden, beserta Menteri dan jajarannya Bapa. Juga pemerintah pusat, pemerintah daerah Bapa, juga eksekutif, legislatif dan yudikatif Tuhan. Kiranya Engkau berkati dengan hikmat-Mu Bapa, agar pemimpin-pemimpin kami Tuhan dapat membawa damai sejahtera dan sukacita bagi kota kami, bagi negara kami, bagi rakyat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan dibawakan oleh Ibu Imelda Bapa. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati dengan berkat-berkat-Mu yang dari tingkap-tingkap di langit Bapa, Engkau bukakan. Terima kasih Bapa, dan kiranya pelayanan hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi Tuhan, dan terus tetap semangat Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bangga kami punya Tuhan yang besar. Sekalipun di dalam kenyataan kehidupan kami ada banyak tantangan,
Tapi biarlah setiap kami di tempat ini, kami boleh memandang kepada Allah kami yang besar, Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami tahu Tuhan datang untuk memberikan hidup bagi kami. Bukan kami hanya sekedar hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kalau Engkau ya Bapa yang mengantarkan kami di tempat ini, dan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran dan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian dan urapan yang baru bagi setiap kami, sehingga firman yang kami dengar ini boleh menjadi satu arahan yang mengubahkan kehidupan kami untuk kami melakukan kebenaran dan memberikan hidup yang lebih baik. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita, setiap kita yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, sukacita buat kita semua boleh mengikuti ibadah yang luar biasa pada siang hari ini. Secara khusus saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui Zoom. Kiranya internetnya lancar sehingga tidak mengurangi sukacita kita dan kita tetap boleh menjalani ibadah dengan baik. Baik, siang hari ini saya akan sharing dengan tema value added. Ya, kalau kita bicara value added, familiar kita dengar nilai tambah. Value added ini biasanya sih bicaranya tentang nilai ekonomi gitu ya. Sering langsung kita teringat sebuah produk atau sebuah pelayanan, atau mungkin kalau orang yang sering ngurus pajak gitu ya, value added tax gitu. Tapi hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana kita sebagai pribadi yang memiliki nilai tambah. Kalau bicara nilai, ada nilai tambah berarti bisa ada nilai minus gitu ya. Nah, baiklah, saya kasih contoh gimana sih kalau kita bicara pribadi bukan bicara produk. Kalau kita bicara pribadi sebagai contoh gini, kalau hari ini saya punya banyak pekerjaan dan kemudian atasan saya minta nih, Imelda pokoknya ya harus selesai, deadline-nya hari ini, jam 8 malam harus selesai. Contoh gitu ya, waduh ini gak bisa, jam kerja saya jam 5 sore gitu. Terus kemudian saya bilang, oke Pak, tapi berarti saya butuh untuk saya ambil lembur 3 jam. Oke, kalau saya mengerjakan lembur tersebut 3 jam selesai dan kemudian pekerjaan saya A dan B yang dimintakan harus saya berikan sesuai deadline-nya, itu bukan value added. Ada nilainya karena saya mau lembur, tapi perusahaan juga mengeluarkan cost untuk itu. Selesai sudah. Tetapi ketika saya masih punya waktu dan saya punya kecakapan untuk mengerjakan pekerjaan C selesai, maka itu adalah value added. Ada nilai tambah bagi perusahaan. Dia mengeluarkan cost kewajibannya kepada kita 3 jam untuk bayar lembur kita, tapi kita mengerjakan, mendeliver pekerjaan itu A, B plus C. Nah, bagaimana ada orang lagi, seorang karyawan, hal yang sama diminta, kamu ngerjakan E dan F. Dia bilang, oke, saya butuh waktu yang sama 3 jam. Ternyata 1 jam selesai. 2 jam lagi dia ngapain? Ngopi-ngopi sama ngobrol-ngobrol. Pulangnya tetap sama, 3 jam. Sama dengan si Imelda tadi. Perusahaan bayar 3 jam, dia ternyata menyelesaikannya 1 jam. Ini merugikan perusahaan atau orang-orang ini sangat dibutuhkan perusahaan? Kita mikir sendiri ya. Tapi biarlah setiap kita di sini adalah pribadi-pribadi yang memiliki value added, yang memiliki nilai tambah, bukan menjadi minus gitu ya. Nah, ayat tuntunan pada siang hari ini saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Kenapa kita berbicara tentang kasih ini? Karena untuk menjadi satu pribadi yang punya value added dan nilai tambah, kita itu bukanlah orang yang bisa hanya memperhatikan diri kita sendiri. Hari-hari ini banyak orang sibuk dengan memikirkan diri sendiri. Nggak punya waktu untuk orang lain. Gue aja sibuk,
Atau dia bilang, gue aja susah hari gini mau tolong orang lain. Mungkin kita sering dengar kalimat itu. Dan tetapi di sini dikatakan orang yang punya value added apapun keadaannya, dia adalah orang yang bisa berbagi. Dan kenapa kita butuh kasih Allah? Karena hanya di dalam kasihlah kita baru bisa memberi. Karena orang yang punya value added artinya hidupnya adalah pemberian, memberi dan berbagi kepada orang lain. Dan seseorang itu hanya bisa membagikan apa yang dia miliki. Kalau kita punya kasih Allah, maka kita baru bisa membagikan kasih. Maka jangan kaget kalau hari-hari ini ada orang yang ngomongnya kasar, ada orang yang suka ngomongin orang lain, ada orang yang sikap-sikapnya ya selalu menyakitkan, bahkan kadangkala menjadi troublemaker, bukan menyelesaikan masalah, kalau dia datang malah nambah masalah. Tapi kalau kita punya value added, kita akan berpikir berbeda, kita akan bilang, itulah yang dia punya. Nah, kalau kita orang punya value added, nilai tambah, maka kita tidak melakukan hal tersebut. Baik, sebelum kita lihat lebih lanjut, kita perlu lihat, sebelum kita lihat keadaan kita, posisi kita ada di mana, gitu ya. Ini kita memasuki bulan kedua, kuartal ketiga. Betul ya? Nah, ini evaluasi buat kita. Kalau kita bicara value added hari ini, bagaimana posisi kita dengan Tuhan kita? Apakah kita semakin menjadi pribadi yang berkenan? Mungkin kita nggak melakukan kejahatan, tapi kita harus cross check. 9 bulan udah hampir selesai, tanpa terasa sudah pertengahan bulan September. Apakah ya kita semakin dekat dan mengandalkan Tuhan, atau kita mulai mengandalkan orang-orang di sekitar kita? Mungkin kita nggak melakukan kejahatan, tidak melakukan korupsi, tidak ngejahatin orang lain. Tapi mari kita cek, ini kita perlu evaluasi. Bagaimana posisi kita di keluarga kita? Apakah kita memberikan value added? Atau kita menjadi pembawa masalah? Setiap kita datang yang ada semakin runyam. Bagaimana hubungan kita di kantor? Dengan atasan kita, dengan peersnya kita, dengan timnya kita kalau kita sebagai leader. Hari-hari ini kita perlu cross check. Bagaimana kontribusi saya kepada perusahaan tempat saya bekerja? Apa yang sudah saya bangun dengan tim saya? Kalau hari-hari ini kita mungkin sering mengeluhkan, aduh sudah kuartal ketiga dan kita belum capai target. Yang sudah capai target, senyum-senyum pastinya. Kalau belum capai target, ditahan-tahan gitu ya. Oke, nah kita lihat dulu. Dunia sekarang ini apa sih yang terjadi sebelum kita tarik ke tempat kita? Next. Setelah hampir 40 tahun kita hidup dalam VUCA World, saya nggak berbicara VUCA, tapi saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu saya pernah sharing di sini terkait VUCA. Hari ini dunia mengalami masuk masa pandemi COVID-19 berubah menjadi Bunny World. Boleh tahu ada yang tahu dan paham Bunny World supaya saya bisa dapat sensingnya bicara Bunny? Oh nggak ada, baiklah. Saya coba jelaskan dengan singkat ya. Next. Dari VUCA berubah menjadi Bunny World. Sekarang kita hidup dalam Bunny World. Apa katanya? Yang tadinya perubahan naik turun begitu cepat dari volatile atau volatility, itu berubah menjadi brittle rapuh. Contoh, mana yang dulu orang-orang kerja, anak-anak muda secara khususnya, terus kemudian ke kampus, ke kantor, gaya dengan iPod-nya. Hari ini udah nggak kelihatan. Nah itu kemana semuanya? Mungkin sama dengan saya ya, yang anak-anak muda ada di sini. Tahun 2022 banyak situs yang mengatakan iPhone game over. Rasanya kaget. Ini perusahaan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan teknologi terbaik di dunia yang diakui. Itu tuh yang mereknya digigit, buah yang digigit gitu ya. Tapi kemana? Mungkin sama dengan saya, gara-gara si Spotify yang murah meriah ini. Langsung game over. Nah kita cek, kalau kita bicara produk, bagaimana dengan hubungan? Kita lihat, hari-hari ini ada banyak orang hubungannya menjadi rapuh. Menjadi tidak produktif lagi gara-gara bermasalah hubungannya. Di dalam perusahaan, di dalam keluarga, meninggalkan pelayanan, dan lain-lain. Ini butuh menjadi evaluasi buat kita.
Dan kalau kita mau survive dengan hal ini, kita nggak hanya resilience untuk tangguh, tetapi dikatakan harus menambah kapasitas kita, daya tampung kita dalam segala hal. Yang kedua, uncertain, ketidakpastian itu dulu terjadi, tetapi hari ini sudah lebih ekstrim, menjadi anxious, kekhawatiran, kecemasan. Kecemasan apa yang membuat, kenapa emangnya kalau cemas? Pak, Bu, orang yang cemas akan sulit mengambil keputusan. Bahkan kemungkinan besar akan hidup dalam depresi. Ada banyak orang yang cemas karena kehilangan pekerjaan yang hari-hari ini saya tahu sampai sekarang pun belum tergantikan. Tapi Anda nggak boleh berhenti. Nah, dikatakan kalau Anda mau survive, kembangkanlah sikap empati dan sikap mindfulness, perhatian kepada orang lain. Kalau Anda berdiam, mengasihinya diri sendiri, dan kemudian merasa tidak adil, Anda kemudian tidak berbaur, orang gak akan tahu bahwa ada potensi dalam diri kita. Next, kompleksitas. Kompleksitas. Yang tadinya begitu kompleks, sekarang berubah, gak hanya sekedar kompleks, tapi non-linear. Non-linear itu apa? Ya tidak linear. Tidak linear itu apa? Seharusnya orang kalau investasi besar, untungnya besar. Benar nggak? Tapi hari-hari ini aneh. Orang investasi besar bisa dapat untungnya kecil. Bahkan anehnya rugi. Orang yang tadinya investasinya kecil, untungnya bisa gede. Mohon maaf kalau ada pekerja di perusahaan ini. Gojek perusahaan yang membanggakan kita semua. Perusahaan anak bangsa. Benar ya? Gojek ya. Nah, nilai perusahaan, saya nggak bahas keuntungan ya, jangan jadi salah mengerti. Nilai perusahaannya lebih besar daripada perusahaan yang punya maskapai penerbangan. Logikanya harusnya kita berpikir, ini punya pesawat, harga pesawat aja berapa, harusnya nilai perusahaannya lebih tinggi dong. Yang satu, mobil aja kagak punya, sepeda motor pun nggak punya. Gitu ya. Nah, hari-hari ini kita harus bisa mengatasinya dengan apa? Harus cepat konteks kita beradaptasi. Yang terakhir, incomprehensible. Semua begitu mengagetkan dan sulit dipahami. Kenapa? Waktu Wuhan lockdown, yang terjadi apa? Orang sulit, aduh nggak mungkin lah, nggak mungkin. Yang kita bilang nggak mungkin, jauh itu. Dulu juga udah pernah ada SARS. Ya kan, dulu ada ini, ada itu gitu. Nggak apa-apa, nggak sampai. Kenyataannya, orang dikebumikan udah secara massal. Kenyataannya kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, bahkan mungkin keluarga terdekat kita. Nah Bapak Ibu, mungkin kita bilang, oh itu artinya Bani, oh itu caranya gitu. Tapi itu teorinya. Kita perlu hikmat daripada Tuhan. Kita perlu semakin bergantung kepada Tuhan untuk bisa melihat. Nah, Bani ini sendiri menarik kita di dalam lingkungan pekerjaan kita. Bapak Ibu mungkin merasakan pengusaha. Bani ini terjadi nggak? Saya ngalamin sekali, apalagi tahun lalu. Ada banyak yang keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin, yang kemudian itu nggak familiar buat kita, aneh gitu. Tapi kita harus jalanin. Nah ini sekalian, buat yang muda-muda saya juga mau ingatkan. Ya, kalau mungkin buat kalian tuh merasa aneh dengan keputusan pemimpin, hormatilah dan doakan. Karena mungkin dan sering sekali terjadi, apa yang mereka lihat bukanlah yang seperti Anda pikirkan. Tapi Anda harus percaya pemimpin Anda itu memikirkan lebih banyak orang, tanggung jawab daripada kita sendiri. Hormatilah pemimpin kita masing-masing. Next. Nah, kalau kita lihat keadaan ini, mari kita lihat. Hari-hari ini saya nggak ngerti apa yang keadaan kita. Tapi beban, masalah itu, sekarang ini teman-teman, Bapak Ibu lihatnya sebagai apa? Beban, atau kita bisa jadi transformasi menjadi berkat. Nah, ini yang kita mau. Bahwa kalau orang memiliki value added, yang namanya beban, dia akan melihat ini bukan lagi beban, bukan lagi pilihan. Karena beban seberat apapun, itu tidak membunuh kita loh. Tidak membuat kita mati. Tapi beban selama tidak membunuh dan membuat kita mati, berarti dia memberikan kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Ingat orang yang nge-gym Bapak Ibu, kita bayar loh kalau nge-gym. Dikasih beban gitu ya. Tapi apa yang didapat? Ternyata beban yang diberikan itu membuat kita tambah sehat, berat badannya jadi ideal dan jadi langsing, kemudian otot-ototnya kencang dan kulitnya jadi bagus. Ya, jadi beban itu baik atau tidak?
Nah, kalau kita bilang beban itu baik, beban itu pasti ada. Life is never flat. Tetapi yang paling penting adalah bukan kita yang jadi bebannya. Ya, karena beban itu harus dibawa, harus diselesaikan. Dan kita akan bertransformasi, orang-orang yang punya value added, nilai tambah akan bilang, Tuhan terima kasih buat beban ini, dan ini bukan beban lagi, tapi ini jadi berkat dalam hidup saya. Karena inilah cara Tuhan akan mendidik saya. Kita lihat dari kitab Efesus, next, 4 ayat 23 sampai 24. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang melihat beban kita transformasi menjadi berkat. Firman Tuhan berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dikatakan di sini adalah roh dan pikiranmu. Kita butuh tuntunan Roh Kudus, Bapak Ibu. Karena apa? Supaya bisa mengubah hati. Dikatakan enggak hanya roh atau pikiranmu, dan kenapa? Orang yang keras hati akan sulit menerima didikan, sulit menerima nasihat, sulit menerima masukan. Dan kalau artinya keras, pikirannya bisa dirubah enggak? Enggak. Kenapa perlu merubah pikiran? Suatu hari di suatu restoran gitu ya, pinggir jalan, ada seorang bapak sedang menyuapi kedua anaknya. Satu umur 5 tahun, satu umur 3 tahun. Dia suapi gitu. Kemudian anaknya yang malas-malesan gitu, nggak mau. Terus nggak lama anak ini berkeliaran. Bapak ini makan, nggak semangat gitu. Terus melamun gitu ya. Terus sambil lihat jam. Terus melamun lagi. Orang-orang yang tadinya lagi minum gitu ya, kesenggol sama anak-anak ini. Tumpah minumannya. Ada ibu-ibu udah selesai makan pakai lipstik gitu ya, tacap-tacap mau pergi, kesenggol, lipstiknya kena ke pipi. Nah ada lagi gitu ya, orang lagi mau jawab WA pakai handphone, tiba-tiba kesenggol, handphonenya jatuh. Yang punya handphone langsung datangin bapak ini, bilang gini, Pak tolong dong, itu anaknya ribut banget dan kita semua udah keganggu. Tuh bapak di sana ketumpahan minum, saya ya handphone saya untung nggak pecah, udah jatuh nih Pak gara-gara anak bapak. Si bapaknya langsung bilang gini, oh maaf Bu, saya memang melamun. Tadi kami berhenti, anak saya harus makan gitu ya. Kami sebentar lagi soalnya harus ke kota A, di mana kami baru mendengar kabar. Harusnya kami menyusul istri saya, tapi kami mendapat kabar istri saya meninggal dunia. Tadinya yang marah, yang udah ngomel, ya mau cubit itu anak. Berubah nggak kita? Gitu dapat informasi itu, actionnya kita berubah. Ada aksi perubahan. Kemudian ada yang bilang, oh ya Dek, ini tante ada coklat, nanti buat kamu di jalan. Pak bisa kita bantu nggak untuk kasih makan anaknya? Itulah kenapa pikiran kita perlu dirubah. Ketika Roh Kudus bekerja, hati dan pikiran kita dirubah, baru bisa kita punya mindset yang baru. Karena tanpa mindset yang baru, kita nggak akan bisa melihat beban itu menjadi berkat dalam hidup kita. Next. Ya, next. Ya, kita belajar dari tokoh teladan ini dalam Alkitab. Silakan next. Ya, saya bacakan ya. Ini agak panjang, saya bacakan buat kita semua. Kita belajar dari satu tokoh ini. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya baik di rumah maupun di ladang. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dengan bantuan Yusuf tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Next.
Saya langsung ke Kejadian 45. Ini waktu Yusuf sudah jadi Perdana Menteri. Ketika Yusuf tidak dapat menahan perasaannya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dengan Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras hingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tapi saudara-saudaranya tidak menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Kisah tentang Yusuf ini sudah sangat familiar bagi setiap kita. Next. Tapi Yusuf, saya melihatnya sebagai satu pribadi yang tidak pernah melihat beban di dalam kesusahan hidupnya. Ya, ini Yusuf jadi satu tokoh inspirasi keteladanan yang bisa sangat kita contoh. Siapa yang nggak tahu Yusuf? Dari anak manja, kesayangan bapaknya gitu ya, didorong karena rasa iri dari keluarga saudara-saudaranya, bahkan karena mimpinya mereka semakin membencinya. Dari nyaman, anak manja, didorong masuk ke dalam sumur. Dari dalam sumur, dijual, didorong ke Mesir, masuk ke rumah Potifar. Dari dalam rumah Potifar, didorong lagi masuk dalam penjara. Dikhianati. Gitu. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang terjadi tentang kita hari-hari ini. Tapi biarlah kita seperti Yusuf. Dia melihat itu bukan sebagai beban hidupnya. Kadangkala kita harus meninggalkan ketidaknyamanan karena masalah. Kenapa? Tuhan mau memperlengkapi kita. Tuhan mau kita punya nilai dalam hidup kita yang lebih lagi dari sebelumnya. Karena kadangkala kenyamanan membuat kita nggak mau belajar apa-apa. Tetapi ketidaknyamanan ini terbukti. Ketika Yusuf tidak melihat itu sebagai beban, tadi kita udah baca, pekerjaannya berhasil. Apapun yang dia lakukan, disertai oleh Tuhan. Kalau disertai oleh Tuhan, menurut Bapak Ibu, hubungannya baik nggak dengan Tuhan? Mestinya dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dipercaya, disukai. Gini loh Bapak Ibu, kalau kita gampangnya ya, ini Yusuf kan anak manja. Kebayang nggak anak manja? Tahu apa sih? Jangan-jangan gak pernah kerja. Kalau Yusuf kemudian menyesali hidupnya, benci sama saudaranya, gak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi orang yang baik kepada orang lain, yang bermanfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Mungkinkah dia disayangi oleh tuannya dan disayangi oleh orang-orang di sana? Sampai dia diberi kekuasaan. Artinya apa? Karena Yusuf bisa menerima keadaannya. Ketidaknyamanan, rasa sakit yang kita terima hari ini, percayalah, itu hanya bicara tentang ego kita yang harus dihancurkan. Karena seorang yang akan mengandalkan Tuhan, itu hanya bisa terjadi bagi setiap kita yang ego kita dihancurkan. Selama ego kita masih ada, mungkin kita masih baca firman, dan mungkin kita hafal mungkin ayat-ayat firman. Tapi apa yang kita lakukan, pasti kita akan mengandalkan kekuatan kita. Hari ini mari kita lihat, kalau keadaan kita sedang tidak nyaman, supaya awal daripada ego itu bisa hancur adalah penerimaan. Kita harus bisa menerima keadaan kita dan bilang, Tuhan, aku mengandalkanmu. Jadilah seperti firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan biarlah itu terjadi bagi setiap kita. Yang kedua, apa yang kita belajar dari sini? Memaksimalkan potensi. Yusuf, kalau diberitahu sebagai anak manja seperti saya bilang tadi, dia itu nggak tahu apa-apa, tapi dipercayakan semua, bahkan memberikan keuntungan di rumah dan di ladang. Artinya di dalam pekerjaan usaha tuannya. Ini Yusuf mendatangkan keuntungan, dia boleh atur semuanya. Berarti Yusuf punya manajemen yang baik. Bagaimana dengan kita? Hari ini kita bisa manage hidup kita dengan baik, keluarga kita dengan baik, pekerjaan kita dengan baik. Bapak Ibu, ketidaknyamanan ini benar-benar ini bisa mendorong daya belajar kita. Tahun lalu sangat sulit buat saya
Karena apa? Divisi yang saya pimpin itu harus tentunya kita melakukan banyak hal efisiensi. Karena tiba-tiba COVID-19 membuat kita tidak bisa bertatap wajah. Kita harus kerja working from home waktu itu. Ya, dan kemudian setelah evaluasi banyak tenaga-tenaga SDM yang tenaga-tenaganya kita akhirnya berubah digantikan oleh teknologi. Itu terjadi. Dan akhirnya kita bilang, kalau kita tinggal segini, terus untuk apa kantor sebesar ini? Akhirnya diputuskan kita harus working from anywhere. Saya bukan anak zilenial. Zilenial 26 tahun ke bawah, saya nggak ngomongin milenial. Milenial yang paling tua, by the way, juga udah mau 42 tahun ini, gitu ya. Jadi ya yang milenial muda lah, plus yang zilenial. Anak zilenial sukanya memang gitu, working from anywhere gitu ya. Mereka bisa produktif, tapi kita beradaptasi tuh nggak gampang. Dan waktu itu terjadi, kita emangnya boleh nggak produktif? Kerjanya di mana-mana tapi kemudian nggak produktif. Itu semua harus belajar. Tapi ketidaknyamanan itu membuat kita belajar, melakukan sesuatu, melihat apa yang terjadi, bergerak. Kalau kita lagi tidak nyaman Bapak Ibu, nggak boleh berhenti. Harus justru bergerak, lihat apa yang bisa saya lakukan. Apalagi, mungkin nggak bisa, coba lagi yang lain, coba lagi. Sampai kemudian, waktu kita comparing ya akhir tahun 2022 yang lalu kita akhirnya putuskan kita working from anywhere gitu, kecuali saya lagi ngantor aja di Jakarta gitu. Maka yang terjadi apa? Waktu kita evaluasi ternyata kita lebih produktif Bapak Ibu waktu kita mikir review ya di pertengahan yang lalu. Dan ini berarti PR saya harus lebih produktif lagi bersama tim. Ayo hari-hari ini kalau belum capai target ya, jangan berhenti berusaha. Jangan aminin yang orang bilang. Ya mau gimana lagi? Bisnisnya udah susah, bisnisnya sunset, itu nggak betul. Teman-teman, kalau hari ini pelangganmu masih ada 1, berarti masih ada harapan. Kecuali itu udah 0. Kalau kita sebagai tim finance, jangan Anda sebagai stopper, tapi bantu tim orang yang di lapangan. Apa yang bisa saya provide buat kamu? Saya keluarkan invoice, kalau selama ini SLA-nya 3 hari, bila perlu 3 jam keluar. Saya di bagian legal, saya harus ngurusin PKS bisnis, gitu ya. Anda jangan jadi stopper, SLA-nya kan 2 hari. Jangan, jadilah orang yang punya value added. Kalau SLA-nya 2 hari, saya bisa deliver 2 jam. Ini yang penting. Anak Tuhan itu value added-nya penting. Gak selamanya kita perform, tapi waktu Anda tidak perform, Anda punya endurance. Anda harus punya daya tahan dan harus produktif. Bekerja, bergerak, nggak berhenti. Ini yang paling penting. Percayalah, Tuhan akan terus memperlengkapi kita. Dia datang katanya untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Kita nggak akan dibiarkan susah. Kita punya Tuhan, penolong yang setia. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus tidak pernah gagal? Amin. Katakan kiri kanannya, Yesus tidak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Apapun keadaannya, pasti Tuhan tolong. Yang ketiga, pembentukan karakter. Karakter, tindakan berbicara lebih kuat daripada perkataan. Tadi ingat Bapak Ibu saya share di Kejadian 45. Inilah yang patut kita contoh. Waktu Yusuf, ya saya bisa merasakan kalau kita di posisi Yusuf. Mau memperkenalkan diri nih buat saudaranya. Nggak mungkin hatinya nggak sedih merindukan Bapak dan saudara-saudaranya. Sampai dia dapat satu momen itu dan dia bilang apa? Suruhlah keluar semua orang. Hari-hari ini, apakah kita seperti ini? Waktu menyelesaikan masalah, kita ngomong ke orangnya,
atau kita ngomong di medsos, atau kita ngomong ke orang lain. Oh iya, saya sih ngampuni dia. Itu makanya dibilang karakter tuh berbicara lebih kuat daripada perkataan. Kita mungkin sering dengar, oh saya udah ampuni dia. Oh iya ya, memang kadangkala orang itu pasti bisa melihat ya. Kalau misalnya gini ya, saya gitu ya, ibu ini nggak suka sama saya. Kayaknya ibu itu nggak suka sama kamu. Orang bisa aja, nggak apa-apa. Mungkin kita juga merasakan, tapi kita nggak perlu jelasin ke orang lain. Mari kita belajar seperti Yusuf. Kalau mau jadi besar dan ada masalah, bicarakanlah dengan tepat. Masalahnya yang diomongin, dia bilang apa? Akulah Yusuf yang kau jual ke Mesir. Ya, tapi kemudian dia bilang, tapi Allah mengirim aku lebih dulu untuk memelihara satu bangsa, untuk memberikan kehidupan. Jadi coba lihat, dia bisa mengubah beban itu dengan menjadi berkat. Bapak Ibu, coba kita lihat hari-hari ini. Kalau kita mengalami kendala di dalam pekerjaan kita, datanglah kepada pemimpin kita. Bilang, Pak, saya butuh Bapak ngomong sama tim saya. Kadang-kadang kita ngomong itu-itu aja, tim kita udah gak dengerin. Datanglah. Ini sangat efektif. Saya coba belajar dari Yusuf ini. Dan menurut saya sangat efektif. Ada masalah saya ngomong sama orangnya langsung. Aduh, kok begini ya? Aduh, apalagi yang mau kita buat? Maka akhirnya orang-orang tadi yang tadinya ada demotivasi, yang tadinya ada yang tidak semangat lagi, ada yang kemudian yang tadi udah tidak perform lagi, berubah. Karena kita tiba-tiba jadi engage satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, kemudian kita jadi bergerak melakukan sesuatu dan berkontribusi. Coba kita lihat, baik itu di keluarga, baik itu di dalam pelayanan, coba kita lihat lagi. Tahun lalu, waktu masa sulit, saya datang ke direktur saya bilang gini, Pak, boleh nggak kumpulin semua orang, leader tertinggi di setiap provinsi? Apa? Buat apa Imelda? Saya cuma bilang gini, saya hanya perlu Bapak ngomong satu hal. Ngomong apa? Bapak cuma bilang, hanya itu yang saya perlu, bahwa Bapak ada bersama-sama dengan kami melewati badai ini. Waktu itu dilakukan Bapak Ibu, teman-teman itu pulang ke kotanya masing-masing bilang apa? Thank you Mbak Imelda. Dia bilang, kami memang belum tahu mau ngapain sesudah ini. Ada banyak yang ya rencana-rencana tapi sebenarnya tuh masih abu-abu. Tapi kami pulang, kami tidak setakut pada waktu kami datang. Belajarlah berbicara kepada orang yang tepat. Berbicara tentang masalahnya. Tetapi lihat masalah itu, bahwa di dalam menyelesaikannya saya harus jadi berkat. Bukan kemudian jadi ajang balas dendam. Dan menunjukkan, lihat nih, gue sekarang punya kuasa. Kamu sekarang minta makan sama saya. Bukan itu. Dan yang terakhir, kalau melihat ini menjadi besar, haruslah kita menjadi problem solver. Yusuf dengan memberi makan, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi bagi satu bangsa. Yang kita kemudian tahu ceritanya, bangsa Israel pindah ke Mesir. Tetapi hari-hari ini mari kita lihat, apakah kita bisa menjadi problem solver. Problem solver, orang-orang yang bisa menjadi penyelesaian setiap masalah yang ada, hanya datang dari orang yang melihat bebannya, itu dia bisa ubah, dan dia percaya menjadi berkat dalam hidupnya. Percayalah Bapak Ibu, beban itu baik untuk mendidik kita, baik untuk menambah kekuatan kita. Biarlah setiap kita hari-hari ini semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ibadah ini menjadi nilai tambah buat kita. Bukan hanya sekedar kita datang, tetapi waktu kita pulang, saya juga turun dari mimbar ini. Saya lebih penting menjadi istri yang baik. Saya lebih penting menjadi ibu yang baik. Saya lebih penting menjadi karyawan yang baik. Saya lebih penting untuk membantu atasan saya, untuk kami bisa berkontribusi lebih baik. Kepada tim saya lebih baik untuk melakukan hal-hal apalagi tahun ini yang bisa saya bangun dari mereka. Itulah yang paling penting. Saya lebih penting lagi untuk saya boleh mengerjakan sesuatu yang lebih baik untuk pelayanan saya. Inilah yang paling penting. Mari, setiap apapun yang kita lakukan harus menjadi nilai tambah buat kita. Jangan takut lihat beban. Beban itu baik buat kita. Segala perkara, next, dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Filipi 4 ayat 13. Biarlah ini firman Tuhan ini boleh kita bawa pulang. Bahwa ada kekuatan yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Bahwa Tuhan selalu setia kepada kita. Mari Bapak Ibu, kalau saya undang bangkit berdiri. Segala perkara dapat ku tangguh. Keadaan setiap kami. Engkau tahu apa yang menjadi beban kami. Tapi hari ini kami tahu, kami akan memiliki cara pandang yang baru daripada Tuhan kami. Bahwa beban itu baik buat kami. Engkau mendidik kami, menambahkan kekuatan kami, menambah nilai hidup kami, supaya kami boleh menjadi berkat di masa-masa yang penuh tantangan ini ya Bapa. Biarlah kasih karunia Tuhan, pengurapan daripada Roh Kudus hadir bagi setiap kami, untuk kami boleh berjalan melangkah dengan berani ya Bapa. Dan kami punya Tuhan yang besar, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Urapi ya Bapa setiap kami anak-anak-Mu. Kami percaya kekuatan yang daripada Bapa menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus terus bekerja, memperbaharui setiap kami, membaharui pemikiran kami, membaharui perbuatan-perbuatan kami, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Bapa kami yang di surga, penghujung ibadah MOR pada siang hari ini ya Tuhan, kami ingin menaikkan doa yang Engkau ajarkan ya Bapa. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita membuka kedua tangan kita. Kembalilah beraktivitas. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau semua damai sejahtera. Kembalilah beraktivitas, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Kasih yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus, setelah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikan di kotak-kotak yang telah tersedia di depan pintu, dan tidak membawa amplop pulang. Selamat menikmati berkat-berkatnya Tuhan, selamat makan siang di kafe, Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Terima kasih Bapak Ibu di Zoom.
Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah bergabung Bapak Ibu. Pak Mulya, Bu Saurma, Pak Andarias Yusuf. Tuh, ada Pak Marlen. Ya Pak. Terima kasih Dian. Terima kasih. Iya, iya Pak. Sama-sama Bapak. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati Bu Dian. Iya Bu Saurma. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu minggu depan Bu. Pak Iya, Mulya Bu. ditunggu onsite Pak sama Bu Eta. Iya Pak. Ya, shalom Pak. Iya Pak. Tuhan berkati Tuhan Pak. berkati. Ya, Iya sampai Pak. jumpa. Sampai jumpa Pak. Izin ya Bu Dian. Tuhan Iya Bu berkati Saurma. buat ini. Tuhan Yesus berkati. Ya Bapak Jedin. Ya Pak Perlin. Terima kasih Pak pelayanannya. Bu Eta. Pak Riki. Oh Pak Riki sudah live. Iya Pak Li, Papa Li itu. Li, Papa Li. Li, Papa Li. Tuh. Tuh. Ya, izin live ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati sampai minggu depan. Edli. Edli. Ero tuh. Edli. Papa. Udah mamam. Udah. Udah nggak ada Edo. orang ya. Edo. Ero. Edo. Papa di kantor. Edo mamam ya. Ya, lagi Tuhan Yesus makan. berkati. Bye-bye. Dadah. Kerja. Dadah. Kerja. Papa kerja. Dadah, Edo. Dadah Ero. Dadah. Papa apa ini? Udah